Diriwayatkan dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afa, siapa saja yang memaafkan dia, indal qudrati, ketika sanggup membalas, indal qudrah, ketika mampu, ketika sanggup, maksudnya membalas tindakan kejahatan seseorang, afallahu anhu, itu memaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya seseorang yaumal usra, pada hari kesulitan, yaitu hari kiamat. Ini juga masuk nomor bagian hadis al-jazaa min jinsil amal, balasan Allah berikan sesuai dengan amal yang kita buat. Kalau kita maafkan kesalahan orang lain, ketika kita mampu membalas kesalahan tersebut, maka Allah akan memaafkan kita pada hari kiamat.
pada hari kiamat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man afa, siapa saja yang memaafkan ia, an dami, dari darah." Maksud dari darah adalah memaafkan kasus pembunuhan terhadap keluarganya. Dia punya hak menuntut hukum mati terhadap pelaku pembunuh keluarganya, tapi dia memaafkan. Itu makna memaafkan dari darah. Lam yakun lahu sawabun, itu tidak ada baginya orang yang memaafkan pahala kecuali surga. Tidak ada baginya pahala kecuali surga. Balasannya sama dengan balasan haji mabrur. Hajjun mabrurun laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali hanya surga. Orang yang memaafkan si pembunuh atas hukum qisas karena membunuh keluarganya, maka orang itu Allah beri balasan surga. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man afa an qatilihi, siapa saja yang memaafkan ia dari orang yang membunuhnya." Maksud membunuhnya, membunuh keluarganya. Gak mungkinlah orang yang mati itu memaafkan. Orang yang memaafkan ia berarti orang masih hidup, ahli waris. An-qatilihi, dari orang yang membunuhnya, dakhalal jannah, itu akan masuk, itu pasti masuk surga. Kata-kata pasti keluar daripada fi'il madhi. Apabila janji akhirat menggunakan fi'il madhi, maka lahirlah makna pasti. Berarti hadis yang ini dengan hadis yang atas redaksinya berbeda, maknanya sama. Alhamdulillah.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabbana zidna fil hati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan hadis nomor 8857. Hadis sahih riwayat Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan," siapa saja yang mengalungkan ia akan jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tamimah dikatakan jimat atau penangkal. Hadis ini umum karena ada riwayat yang lain ketika Nabi mengajarkan doa perlindungan kepada para sahabat. Lalu salah satu sahabat yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau menulis doa perlindungan tersebut, lalu mengikatkan di anak-anaknya yang kecil yang belum pandai membaca. Ini dalil tidak seluruh jimat itu haram, tidak seluruh penangkal itu haram, tapi kebanyakannya haram. Kalau isinya, tulisan yang ada di dalamnya tidak jelas. Ada di kampung antum bayi yang baru lahir
diikat benang 9 warna atau 7 warna. Kemudian ada seperti buku hitam, ada yang ikat dengan di pangkal leher, ada pangkal lengan, ada di pinggang. Nah itu kalau tulisannya adalah jarbi-jarbian, hukumnya haram. Kalau meyakini dengan jimat itu anak akan selamat dari bahaya, dia syirik. Kalau dia tidak yakin, hanya ikut tradisi atau dituntut oleh keluarga, maka dia berdosa. Tapi kalau isinya adalah doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi, hukumnya boleh, karena sahabat sendiri membuat. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud nomor berapa? Apakah ada catat? Aku coba cek catatannya. Ada? Itu hadis penting. Karena waktu kita cari susah nyarinya. Karena kaum Wahabiyun, kaum Salafiyun itu memahami hadis ini mutlak. Setiap orang pakai jimat haram. Sementara sahabat ada buat jimat. Kalau sahabat buat berarti tidak seluruhnya haram. Nomor berapa? Rujuk kembali Sunan Abi Dawud. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man allaqa wada'a, siapa saja yang menggantungkan ia akan penangkal wada'a, fala wada'allahu lahu, maka tidak akan meringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seseorang. Wa man 'allaqa tamimatan, siapa saja yang menggantungkan ia akan jimat, fala tammamallahu lahu, maka tidak menyempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seseorang. Digantungkan penangkal, penangkal itu tidak akan pernah meringankan. Digantungkan jimat, jimat itu tidak akan menyempurnakan tujuan dan maksudnya. Jadi tidak ada satupun jimat atau penangkal-penangkal yang bisa melindungi seseorang. Maka nggak usah pakai jimat-jimat. Cuma ada punya jimat. Quran Istanbul dia bilang, orang kecil itu tidak bisa menjadi penangkal. Tapi kalau dibaca baru jadi penangkal. Ya kalau Istanbul, Quran cetakan Indonesia pun bisa jadi penangkal kalau dibaca. Ya perlu sampai ke Istanbul situ Quran. Nah ini Quran kecil sekali tulisannya. Masukkan dalam kotak, bungkus dengan kain. Tidak boleh, apalagi sampai dibawa ke dalam WC. Nah, tapi tidaklah seperti pemahaman semuanya tidak boleh. Ada hal-hal yang dibolehkan, di antaranya apa? Sayyidina Khalid bin Walid, beliau menyimpan beberapa helai rambut Nabi di dalam peci perangnya. Itu bukan jimat, itu disebut dengan tawassul atau tafaul. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik ketika mau meninggal dunia berwasiat untuk diletakkan rambut Nabi di bawah lidahnya. Itu juga tafaul, supaya mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir.
mungkar dan nakir. Jadi jangan sampai pemahaman kita pemahaman bebas sebebasnya seperti pemahaman peci merah putih, atau pemahaman psikofil yang pemahaman yang tidak berdasar. Jangan pula terlalu sempit seperti pemahaman kaum Wahabi yang menafikan seluruh bentuk tabarruk, yang menafikan seluruh bentuk jimat. Juga tidak boleh sebebas-bebasnya. Ada di daerah Jawa situ macam-macam dia buat. Ada tasbih, ada tongkat, ada urat kayu di tengah, kalung di leher, macam-macam bentuk mirip dukun. Itu juga nggak boleh. Jadi kembali kepada dasar hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan jimat itu penting untuk dimasyarakatkan supaya orang tidak beranggapan semuanya jadi haram. Hadis-hadis tentang jampi itu perlu disampaikan ke masyarakat, karena ada hadis mengatakan orang yang jampi dan di jambi bukan golongan kami. Jadi hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man alima, siapa saja yang meyakini ia, anna salata alaihi haqqun wajibun, sesungguhnya salat di atasnya seseorang itu hak yang wajib. Sesungguhnya salat di atasnya seseorang itu hak yang wajib. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa besar tidak merusak akidah. Artinya orang terlibat dosa besar tidak dicoret dari iman. Karena akidah Khawarij mengatakan orang yang terlibat dosa besar keluar dari iman. Orang terlibat dosa besar kekal dalam neraka. Sementara akidah Ahli Sunnah tidak. Orang yang terlibat dosa besar tidak kekal dalam neraka. Dia akan masuk surga juga. Nah, lihat di sini, siapa yang yakin sholat itu hukumnya wajib, pasti masuk surga. Tapi kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad, kekal dalam neraka. Kamu nggak sholat? Enggak. Kenapa nggak sholat? Belum tiba waktu ini. Kenapa nggak sholat? Malas. Kenapa nggak sholat? Sibuk. Kamu yakin nggak sholat wajib? Yakin. Maka dia dikasih masa untuk sholat zuhur, nggak sholat juga. Tunggu waktu asar, nggak sholat juga. Maghrib dieksekusi penggal lehernya. Nah, setelah dipenggal lehernya, dia akan dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dia dikuburkan di tempat perkuburan kaum muslimin. Tapi ketika dia katakan sholat tidak wajib, maka dia penggal lehernya, dipenggal lehernya waktu itu juga. Boleh dimandikan, boleh tidak, boleh dikafankan, boleh tidak, haram disolatkan dan haram dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Kalau diberikan untuk makan buaya pun boleh. Nah, dia murtad.
Beda hukumnya antara orang yang membantah kewajiban sholat dengan orang yang sholat. Masyarakat kita banyak yang sholat, tapi yakin sholat wajib. Ada juga sebagian orang belajar ilmu agama mengatakan sholat tidak wajib bagi dia. Nah, itu jauh lebih parah daripada orang yang tidak sholat yang meyakini wajib sholat. Orang yang tadinya belajar agama mengatakan sholat tidak wajib lagi bagi saya. Nah, kenapa tidak wajib lagi? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Saya sudah yakin Allah ada, tidak perlu sholat lagi. Itu aliran sesat. Itu kekal di neraka. Nah, walaupun dibungkus dengan agama, walaupun berdalil dengan Al-Quran, itu lebih jelek daripada orang yang tidak tidak tahu menahu soal agama, tapi tidak sholat karena malas. Dia pasti masuk surga. Kapan? Setelah dibakar dalam neraka, satu sholat akan tinggal di neraka selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 70 tahun. Satu tahun sama dengan 360 hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Itu aja sendiri. Nah, dia pernah dulu dalam keadaan sampai pada satu akhir nanti dia akan keluar dengan sifat bagaimana? Ikhraj, akhrij man kana fi qalbihi misqal habatin min burrin iman. Keluarkan dari neraka umatmu yang dalam hatinya ada sebesar gandum iman. Kemudian Nabi keluarkan, kemudian Nabi minta lagi syafaat, Nabi keluarkan lagi. Keluarkan kata Allah, orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah dari iman. Masih ada sisa orang beriman dalam neraka. Lapa kata ahli neraka, untuk apa kamu beriman kalau juga bersama kami dalam neraka? Akhirnya datang kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah keluarkan semua yang punya iman. Kemudian dimasukkan dalam narul hayat, sungai kehidupan. Mereka tumbuh seperti biji-biji yang terbawa oleh air, tapi tertulis di dahinya muttaqal jabbar. Ahli surga melihat, oh ini mantan jahanam, ini jahanamiyun. Kenapa dahinya ada tulisan? Ini jahanamiyun, ini mantan-mantan jahanam. Kata Allah, bukan, mereka bukan mantan jahanam. Mereka adalah muttaqal jabbar, orang yang diselamatkan dari neraka oleh Allah sendiri. Akhirnya masuklah ke dalam kategori tersebut orang yang tidak sholat lagi, yang punya ucapan 25 syahadat sekali saja. Akhirnya dia yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, yang paling terakhir masuk surga, tapi dia dapat surga 10 kali dunia ini. Antum yang sholat jamaah tiap waktu walaupun terpaksa, kira bagaimana surga? Terpaksa kan? Oh, besar surga dan seluas kota Padang. Yang paling terakhir saja 10 kali dunia. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis sahih. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tawafaqina bihi wa'alim nattabi wa rifa'ana bala wa wabah wa bahsyah bibakati hadiris sahabat jari amin kulli biladil muslimin. Hadis sahih, Nabi SAW bersabda, man alima, siapa saja yang meyakini dia, annallaha rabbuhu, sesungguhnya Allah
adalah Tuhannya, wa anni nabiyyuh, sesungguhnya aku adalah nabinya, mukinan min qalbihi, hal keadaan meyakini dari hatinya, haramallahu ala nari, itu mengharamkan akannya orang tersebut oleh Allah ke atas neraka. Yakin Allah sebagai Tuhan, yakin aku sebagai nabinya, dari lubuk hati yang paling dalam, orang itu haram masuk neraka. Berarti langsung masuk surga? Tidak. Kalau dikatakan langsung masuk surga akan bertentangan dengan hadis di atas. Berarti orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul, meyakininya tanpa iman dan tanpa amal, tanpa perbuatan amal soleh, lalu haram masuk neraka, berarti langsung masuk surga. Khulud finnar, haram kekal di neraka. Tulis nafsir. Maksud haram neraka adalah haram kekal di neraka. Kalau masuk neraka pasti, kalau nggak sholat, kalau nggak puasa, kalau nggak haji, kalau mampu, kalau nggak zakat, nggak keluarkan sampai nisab, sampai tahu. Nah, man alima anna al-layla ya'wihi ila ahli falyashhadil jumu'ah. Siapa saja yang meyakini ia sesungguhnya malam itu memberi tempat ia malam akannya seseorang ila ahlihi, kepada keluarganya, fal yashhadil jumu'ah, maka hendaklah dia menyaksikan sholat Jumat, hendaklah dia menghadiri sholat Jumat. Ini hadis fikih. Nah, jadi kata Nabi SAW, siapa yang yakin berangkat dari rumahnya di pagi hari, lalu pergi kepada satu tempat, dari tempat itu dia pulang ke rumahnya dan sampai di malam hari, dia wajib sholat Jumat, tidak boleh meninggalkan Jumat. Siapa yang boleh meninggalkan Jumat adalah musafir yang perjalanannya 2 hari 2 malam atau 2 malam, itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau kita berangkat pagi, pergi ke tempat tujuan, kemudian pulang lagi, itu tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Berangkat pagi daripada menuju Bukit Tinggi, selesaikan hajat di situ, kemudian pergi lagi ke Padang sampai malam, sampai sore pun bisa sampai. Berarti perjalanan Padang Bukit Tinggi Padang itu belum boleh meninggalkan sholat Jumat, artinya dia belum dianggap sebagai musafir. Nah, menurut ukuran kendaraan pada saat itu, perjalanan yang boleh safar itu adalah perjalanan 2 marhalah. Maaf, perjalanan 1 hari 1 malam, bukan 2 hari, 1 hari 1 malam. Kalau diukur jaraknya hari ini 144 km. Nah, dengan kendaraan pada saat itu, bukan kendaraan hari ini. Kalau kendaraan hari ini 144 km,
kita berangkat pergi pagi menuju tempat tersebut, kemudian dari tempat itu pulang lagi ke rumah, masih sampai malam. Kalau kendaraan hari ini dengan kendaraan hari itu, yaitu kendaraan onta dengan beban berat. Nah, hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, man alima ramya, siapa saja yang telah pandai ia akan memanah, siapa saja yang telah pandai ia akan memanah, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkan akannya memanah, tidak mau lagi dia memanah, falaysa minna, maka tidaklah dia itu dari golongan kami. Nah, itu semua itu tenas masih memanah, harus, kalau tidak dicoret dari umat Nabi. Yang nggak pandai nggak ada masalah. Yang sudah pandai lalu meninggalkannya bukan golongan kami. Nah, sudah daurah, sudah dapat sana, dapat sana. Syukur dapat sana, dapat sana, lebih berat lagi itu hukumannya. Hadis sahih. Nah, kenapa Nabi mengancam? Karena memanah adalah bagian kekuatan Islam yang akan diperlukan nanti. Itu bagian yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'iddu lahum, siapkan oleh kalian wahai kaum muslimin untuk memerangi mereka orang kafir. Mastata'tum, sesuatu yang kalian mampu, min khairin, min quwwatin wa ribatil khair, dari kekuatan. Seluruh ulama tafsir mengatakan kuwah itu adalah memanah. Artinya orang yang belajar memanah akan kuat fisiknya. Nah, orang yang sore-sore cuma baca majalah lemah fisiknya. Duduk baca itu buku agama, sejarah bergambar, itu fisiknya jadi lemah. Tapi kalau dia memanah fisiknya kuat. Karena Allah katakan memanah itu dengan bahasa kuat, bukan fisiknya saja, maka dia juga kuat. Kemudian ribatil khair, memelihara kuda. Di akhir ayat Allah katakan musuh yang kalian tidak tahu, yang pada hari ini kita tidak menyadari siapa musuh kita. Hari ini sepertinya tidak ada musuh dalam dunia ini. Siapa yang mengatakan musuh? Siapa yang menyerang Islam? Paling Israel doang. Tetapi Allah katakan nanti semua yang non muslim itu akan menjadi musuh. Tidak ada lagi di sana senjata-senjata canggih. Nah, granat nggak ada, bom atom nggak ada, apalagi senjata penghancur musuh. Mereka sekarang siapkan semua senjata canggih. Kemudian pas mau dia pakai untuk menyerang umat Islam, pas gasnya habis, nah, pas minyak bumi habis, pas listrik mati seluruh dunia, kembalilah mereka ke senjata manual. Sementara mereka tidak belajar memanah. Umat Islam sudah belajar berkuda dan memanah, perintah Allah. Maka orang yang sudah pandai, dia tidak mau lanjutkan, berarti dia bukan umat Nabi. Nah,
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man 'allama 'ilman," siapa saja yang mengajarkan dia akan ilmu agama. Siapa saja yang mengajarkan dia akan ilmu agama, falahu, maka baginya seseorang ajru, pahala, man amila bih, orang-orang yang beramal dia dengannya ilmu agama. La yanqusu min ajril amil, tidak akan berkurang, tidak mengurangi ia dari pahala orang yang beramal. Jadi orang beramal dengan ilmu itu pahalanya enggak berkurang, tapi pahala yang sama Allah akan berikan kepada pengajarnya. Ini prinsip taklim, ini prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan, asas pendidikan bukan ijazah. Nah, bukan lapangan kerja, bukan prestasi yang dibangga-banggakan. Oh, santrinya menang lomba MTQ sampai internasional, habis 30 juz di Dubai misalnya. Santri-santrinya ada yang menjadi anggota dewan, alumninya ada yang menjadi anggota MPR, DPR, ada menjadi menteri, ada menjadi wali kota, ada masuk tentara, polisi. Itu bukan prinsip dalam taklim agama. Prinsip dalam taklim agama adalah pelajar-pelajarnya mengamalkan ilmu yang dipelajari. Semakin banyak yang diamalkan, semakin banyak pahala mengalir kepada yang mengajar. Kalau mereka nanti punya santri dan diajarkan kembali, lalu punya santri diajarkan kembali, dia sampaikan kepada kenalannya, dia sampaikan kepada anak istrinya, dia sampaikan kepada keluarganya. Satu kesempatan dia bertausiah, bisa menanamkan satu prinsip agama kepada masyarakat. Dan kira-kira berapa kira-kira pahalanya? Itu dasar pendidikan agama. Gak kebayang itu bagaimana pahala yang didapatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena kita ikut sholat, ikut mazhab beliau. Pahala yang didapatkan oleh Imam Jalaluddin, pendapat yang didapatkan oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, karena Imam Nawawi, Imam Rafi'i menguasai pengamalan mazhab orang-orang bermazhab Imam Syafi'i. Hampir seluruh orang yang mengamalkan mazhab Imam Syafi'i itu belajarnya dari kitab karangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Lalu kita bacakan kitab tersebut, kita sampaikan. Maka materi yang disampaikan dalam pengajian, dalam wirid-wirid itu bukan materi yang tidak bisa diamalkan. Materi yang sifatnya pengamalan langsung, bukan mengolah berita. Kebajukan mengolah berita dunia. Nah, pengajian wirid-wirid di masjid mengomentari kejadian-kejadian yang ada. Sudah banyak orang-orang yang komen tentang kejadian-kejadian yang ada. Yang penting adalah penerapan, pengamalan di tengah masyarakat. Nah, begitu juga dalam pendidikan.
Untuk apa mereka menjadi penghafal Al-Quran kalau sekiranya sholatnya nggak jelas, zikir nggak jelas, wudhu nggak betul, makan berjalan, itu nggak ada gunanya. Oh, kitabnya Masya Allah, macam-macam kitab pelajari, mantiknya ada, ma'aninya ada, balaghahnya, usul fikih, usul hadis, masalah hadis, ilmu tafsir, tafsir ini, tafsir itu, fikih ini, fikih itu, nahwu, shorof. Tapi selesai belajar capek-capek letih-letih, sholat sendiri-sendiri, tak ada gunanya. Nah, sholat sunat tidak mau. Ini problem daripada pondok-pondok klasik secara umum yang saya tahu, atau yang berapa. Pondok-pondok klasik secara umum yang belajar kitab-kitab itu kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan pengamalan agamanya. Kalau sudah sampai pada makam ustaz, itu sudah boleh sholat sendiri. Itu dari makam berarti. Jadi yang wajib berjamaah itu santri saja. Ustaz tidak usah dicatat jamaah di kamar, sholat sendiri. Kenapa? Makamnya ada beda. Nah, Ustaz tidak perlu zikir lagi. Yang perlu zikir itu santri pemula. Enggak begitu cara pengamalan. Kalau sudah menjadi asatidz, pengamalannya harus lebih kuat daripada talamis. Kenapa? Karena rohaninya harus ditingkatkan. Masa rohaninya lemah daripada santri, antum sendiri duduk di kelas, kemudian ada santri 7 orang. Ini rohaninya 60 watt, ini 70 watt, ada 90 watt, ada 100 watt. Nah, sementara guru yang duduk itu 5 watt. Bagaimana yang 5 watt memberikan penerangan kepada yang 80 watt? Nggak mungkin. Hilang power guru dari hadapan santri. Kenapa? Pengamalan tidak ada. Kenapa? Santri wajib jamaah, ustaz tidak wajib. Boleh sholat sendiri-sendiri di kamar. Ini problem di tengah pendidikan agama di pondok-pondok klasik. Nggak ada uswah. Kenapa Nabi wajib sholat duha? Kenapa Nabi wajib tahajud? Kenapa Nabi wajib puasa Senin Kamis? Kenapa wajib Nabi sholat ba'diyah? Kenapa ketika Nabi ketinggalan sholat ba'diyah zuhur, Nabi qada ba'da asar? Setelah Nabi qada ba'da asar, wajib dikerjakan seumur hidup ba'da asar. Sehingga dibaca oleh Wahabi dan Sahih Bukhari, Nabi sholat ba'diyah asar, akhirnya diamalkan juga. Nggak tahu dia khususnya Nabi, karena gara-gara anti mazhab. Kenapa banyak yang wajib bagi Nabi, sunat bagi umat? Karena Nabi adalah uswah. Nah, begitu juga para ulama, para asatidz. Nah, harus memiliki nur yang lebih bercahaya, yang lebih tinggi wattnya daripada pelajarnya. Ustaz pemimpin kubro, itu harus tinggi wattnya. Harus punya watt yang lebih tinggi. Jadi asatidz, antum harus punya amal khusus. Nah, amal umum nggak boleh ketinggalan. Yasin nggak boleh ketinggalan. Zikir manzil nggak boleh ketinggalan. Idzikir qoyah nggak boleh ketinggalan. Kalau terlambat difoto. Dan antum cari amalan tambahan dari yang lain. Itu penting. Karena kalau wattnya sama pun itu nggak ada bedanya. Tapi kalau wattnya tinggi, baru dia bisa memberikan, menularkan penerangan kepada santri dan pelajarnya. Saya pahami. Untuk asas pendidikan, bukan kelulusan saja,
Bukan lomba menang lomba MTQ, sholatnya amburadul, kacau balau. Nah, fadilahnya apa? Fadilahnya kalau antum berhasil menerapkan pengamalan agama kepada pelajar-pelajar antum, menjadi amalan yang mendarah daging, menjadi sifat, nanti akan dia tularkan kepada yang lain. Enggak terhitung bagaimana besar pahala-pahalanya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man 'allama ayatan," siapa saja yang mengajarkan dia akan satu ayat. Siapa saja yang mengajarkan dia akan satu ayat min kitabillah, dari Al-Quran, au baban minal ilmi, atau satu bab dari ilmu, bab toharoh misalnya, bab sholat, ammallahu ajrahu, niscaya mengembangkan oleh Allah akan pahalanya seseorang sampai hari kiamat. Maka pahala para pengajar, para masyayikh yang mengajarkan ilmunya, ulama yang menyampaikan ilmunya, walaupun tutup mata, tapi catatan amal tidak pernah ditutup. Pahalanya berkembang dan berkembang, bertambah dan bertambah. Bukan yang belajar dari dia. Ingat bahasanya tadi, man amila bihi. Jadi keberhasilan itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang disampaikan, bukan yang pelajarinya. Banyak sekali yang belajar sama dia, tapi yang belajar itu nggak mengamalkan, nggak ada nilainya. Yang penting itu yang mengamalkan. Nah, maka sampaikan yang ringan-ringan yang bisa diamalkan. Kaum muslimin, jangan lupa ya, sholat sunat, baca tabarak tiap malam, supaya bisa tidur di kubur. Nah, kalau enggak disisa nanti di kubur. Kalau bisa tidur di kubur, mau nyaman tidur di kubur, jangan lupa tabarak tiap malam. Sampai tadi masjid ada 3 orang yang mengamalkan sampai mati. Betul nggak kebayang amalnya. Antum yang membimbing santri-santri baru, nah dengan amalan sholatnya, jarinya betul, kakinya betul. Kenapa disuruh kepada yang lain? Supaya bagi-bagi tugas, bagi-bagi pahala. Kalau saya misalnya yang membetulkan, tentu itu nggak dapat pahala. Dia dapat pahala multi level marketing. Jadi antum dapat pahala dari santri baru, saya dapat pahala dari antum. Begitu. Jadi sama-sama banyak pahala. Tidak ada kawan di samping sholat, antum takbirnya nggak kedengaran, nggak sah itu. Dengan takbirnya terdengar oleh telinga sendiri, Allahu Akbar. Ada kawan salam subuh, itu kasih tahu, biar kita dapat pahala. Salam itu nggak boleh monyong, baru ucapin Assalamualaikum. Pulang ke rumah, nampak orang tua sholat, kasih tahu Pak, ini kakinya kiri, jangan miring. Antum dapat pahala, saya dapat pahala. Nanti dah mati baru tahu nilainya. Hadis berikutnya,
Nabi SAW bersabda, "Man ammara," siapa saja yang memakmurkan dia, maisaratal masjid, akan bagian kiri masjid. Maisar, bagian kiri masjid. Itu kataballahu lahu, menulis oleh Allah baginya seseorang, kiflaini, dua bahagian dari pahala. Dua bahagian dari pahala. Kenapa hadis ini diriwayatkan? Apa latar belakangnya? Asal mula hadis ini diawali dari hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan yaminis suhuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan, mencurahkan rahmat dan mendoakan orang-orang yang sholat di bagian kanan shaf. Akhirnya hadis itu memotivasi orang isi kanan. Akhirnya imamnya di tengah, kemudian shaf penuh ke kanan sana, ke kiri kosong. Kenapa kosong di kiri? Karena tidak ada janji pahala di sana. Janji pahala ada di kanan. Akhirnya Nabi sampaikan, orang yang mengisi shaf di sebelah kiri dapat dua pahala. Kenapa dapat dua pahala? Dia punya kesempatan untuk mengisi shaf di sebelah kanan. Cuman kalau dia isi shaf di sebelah kanan, kosong di sebelah kiri. Demi menjaga keseimbangan, dia isilah shaf di sebelah kiri dengan niat hati yang berat meninggalkan shaf di sebelah kanan. Dapatlah dia pahala satu, mengisi di sebelah kanan dengan niat. Yang kedua, mengisi di sebelah kiri karena menjaga keseimbangan. Dapat dua pahala. Tapi tidak ada pahala yang mengisi dari pinggir. Itu tidak ada pahala. Tidak ada pahala yang mengisi shaf nomor 4 sementara nomor 3 kosong. Itu tim pirosanya nggak hadir waktu itu, sehingga dia tidak bisa mendata siapa orang-orangnya. Lalu sholat subuh, sehadir rakaat kedua, shaf nomor 3 masih tersisa sepertiga, shaf nomor 4 sudah diisi. Santai aja di sholat, kayak nggak punya dosa. Karena kalau dia mengisi melangkahkan kaki ke shaf nomor 3, dia masuk kena denda 20 rakaat. Daripada masuk mendingan isi nomor 4 karena sudah dekat, jadi nggak bisa masuk. Kenapa itu terjadi? Nomor 3 kosong sepertiga, nomor 4 sudah boleh diisi. Itu yang sholat di belakang. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak dapat pahala, kalau mazhab Hanafi batal sholat antum. Nah, hari itu saya pakai Hanafi, bukan sesuatu aku batalin sholat di masjid. Waktu itu saya mazhab Hanafi. Kenapa suruh batalin sholat? Memang sudah batal sholatnya menurut Hanafi. Nah, menurut Imam Syafi'i dia tidak dapat pahala jemaah. Itu artinya tidak jujur dalam beragama. Kita tidak mau prinsip seperti itu. Kita mau dengan prinsip yang penting menjalankan sesuai dengan aturan Rasul, walaupun nanti bakalan didenda 20 rakaat sholat sunnah. Itu baru mencintai Nabi. Itu baru namanya berpegang dan fanatik kepada hadis. Tapi kalau antum mengutamakan kepentingan diri sendiri lalu mengabaikan hadis Nabi, itu artinya tidak ada pengorbanan untuk Rasul. Kalaulah 20 rakaat saja tidak bisa mengorbankan untuk sunnah Nabi, bagaimana mengatakan jiwa ragaku milik Nabi? Sorry lah, tidak ada itu. Tapi orang yang penting isi shaf, gak ada masalah sama masbuk, yang penting sholat saya diakui oleh Nabi.
Karena Nabi bersabda, "Man wasala safan wasalahullah, man qata'a safan qata'ahullah." Itu artinya jujur dalam beragama. Jangan sampai dengan Rasul hitung-hitungan. Jangan sampai dengan sunnah Nabi ada tarik menarik. Nggak boleh. Mutlak untuk hadis Nabi, mutlak untuk sunnah. Nanti urusan belakangan itu namanya pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban seperti itu gaya kawan-kawan yang sudah terbaik di sop 1 ketika suruh iqamah. Itu para aulia Allah. Hadis Nabi SAW bersabda, "Man ammara," hadis yang sama, siapa saja yang meramaikan dia, memenuhkan dia, janibal masjidil aisar, bahagian masjid yang kiri, sisi atau bagian masjid yang sebelah kiri. Kenapa diisi ke kiri? Likillati ahli, karena sedikit jamaahnya. Kalau lagi diisi ke kanan akan tidak terjadi keseimbangan. Nabi bersabda, "Wasitul imam," posisikan imammu di tengah. Falahu ajran, maka orang yang mengisi sebelah kiri demi menjaga keseimbangan mendapatkan 2 pahala. Hadis berikutnya, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man ammara min ummati," siapa saja yang telah berusia dia, siapa saja yang telah berusia dia dari umatku, sab'ina sana, 70 tahun, faqad a'dzarallahu ilaihi, maka sungguh telah memberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya seseorang fil umuri, dalam usia. Memberi kelonggaran maksudnya bukan memberi keringanan, tapi memberi kelonggaran dalam artian Allah telah memenuhi hajat atau keperluan dalam sisi usia, sehingga orang yang punya usia 70 tahun tidak ada alasan untuk tidak taat, tidak ada alasan untuk tidak patuh kepada Allah. Kenapa? Allah sudah sempurnakan nikmatnya 70 tahun. Masa kanak-kanak sudah dikasih lengkap 15, masa remaja bebas, masa muda dikasih kebebasan, masa tua juga dikasih kebebasan. Masa 70 tahun juga tidak bisa lagi mentaati Allah. Sudah terlalu panjang usia yang diberikan kepada, kenapa nggak taat juga? Itu maksudnya man amaro min ummati sab'ina sana. Tapi kalau dia mati usia 40 tahun lalu pulang ke akhirat, amalnya sedikit. Kenapa amalmu sedikit? Ya Allah, usia saya cuma 40 tahun, belum sempat memperbaiki diri. Itu mungkin Allah maafin. Tapi pulang ke akhirat usia sudah 70 tahun, nggak punya amal kebaikan. Apa alasannya itu? Kenapa amalmu sedikit? Ya Allah, keburu saya dicabut, langsung ditangkap. Keburu apa ya? 70 tahun masih keburu. Nah, itu maknanya. Man amara min ummati sab'ina sana, orang sudah dikasih usia 70 tahun, Allah enggak terima lagi keringanan-keringanan dari dia dalam segi usia. Ya, di sini tentu untuk orang-orang tua.
Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, man amila amalan, siapa saja yang beramal ia akan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya amalan itu urusan kami. Urusan kami maknanya hukum kami, izin kami. Bahwa raddun, maka dianya amal ditolak. Ini di antara hadis yang tidak sampai ke kaum Wahabi Salafi atau sampai tapi tidak dipahami. Kenapa? Karena hadis ini menceritakan, menjelaskan orang yang beramal suatu amalan, di atas amal itu tidak ada hukum kami, tidak ada izin kami, maka dia ditolak. Orang yang melakukan zikir la ilaha illallah, mewajibkan kepada murid tarikatnya untuk menzikirkan 1000 sehari, 1500 sehari. Apa kata Salafi? Tidak ada dalil. Maka amalannya ditolak. Itu kalau tak Salafi. Tapi kalau untuk pahami hadis ini baik-baik, tidak ada di atasnya urusan kami. Apa itu urusan? Hukum kami, izin kami. Mana izin untuk zikir yang banyak setiap hari? Mana izinnya? Firman Allah berbunyi, wazkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah berdiri, duduk dan berbaring. Izin kami untuk zikir banyak. Oke. Lalu mana dalil atau dasar hukum menuju hari? Lalu menghidangkan makanan kepada tamu undangan, melakukan 40 hari, melakukan 100 hari. Mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya firman Allah yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Surga disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang menginfakkan hartanya waktu senang dan susah, waktu sedih dan gembira. Waktu gembira, walimatul urus, dia kasih orang makan. Waktu sedih, keluarga meninggal, tetap dijamu orang makan. Itu amrunanya. Tapi Nabi itu otaknya sampai sini. Nabi nggak pernah buat, itu saja. Kalau itu cuma belajar, nggak usah belajar jauh-jauh S1 S2. Kalau cuma tahu Nabi nggak pernah buat. Karena dasar hukumnya bukan Nabi nggak pernah buat. Amalan yang ditolak itu adalah laisa alaihi amruna. Tidak ada di atasnya izin kami dan hukum kami. Nah, sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah, mana izin kami, mana hukum kami di situ? Sayyidina Abdullah bin Abbas berjamaah dengan Nabi. Itu sholat tahajud. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditarik telinganya, diberikan di sebelah kanan. Itu sholat apa? Mana dasar hukum dan amruna izin kami sholat duha berjamaah?
Ketika Nabi datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu dihidangkan makan oleh Sayyidatina Ummi Sulaim, dan Nabi sholat di rumah Sayyidina Ummi Sulaim, Sayyidina Anas di sebelah kanan Nabi, kemudian Sayyidatina Ummi Sulaim di belakang. Sholat apa itu? Sholat zuhur? Enggak ada Nabi sholat zuhur jamaah di rumah orang. Sholat duha. Begitu juga Sayyidina Isbah bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, mata saya agak buta-buta dikit, ragu-ragu. Antara rumah saya dan tempat sholat ada sungai. Kalau hujan lebat itu saya nggak bisa lewat, maka saya akan sholat di rumah saya. Kalau engkau punya kesempatan, datanglah ke rumah saya untuk sholat di suatu tempat. Kalau engkau sholat di sana, saya menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat saya ketika saya tidak bisa hadir ke masjid gara-gara banjir. Nabi datang waktu duha, datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi berjamaah sholat sunat di situ. Itu juga dalil mengatakan untuk buat Masjidul Bait boleh mengundang para masyayikh dan ulama untuk tabarruk di mana tempat menjadikan Masjidul Bait untuk sholat di sana. Itu dasar hukumnya. Jadi seluruh amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat kita itu alaihi amruna. Mana talqin? Talqin mana dasar hukumnya? Mana dasar hukum talqin? Tafakuh. Itu harus menguasai hal-hal seperti itu. Mengangkat kiri ngangkat kanan, kiri ngangkat kanan jadi. Kalau tahu Wahabi bilang nggak ada dasar hukum, antum bilang dia juga nggak ada dasar hukum. Nah, jadi tafakuh susun dalil-dalil untuk menjelaskan dasar hukum amalan-amalan yang ada di kampungan itu masing-masing. Yang nggak ada dasar hukumnya jadi buah-buahan, nanti jadi front, itu jadi merah putih. Yang jadi apa-apaan, awal jadi apa-apaan, yang jelas-jelas saja. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzambin, siapa saja yang mempermalukan dia akan saudaranya dengan dosa, lam yamus, itu dia tidak akan mati hatta yang malah, sehingga dia akan mengamalkan dosa tersebut. Kalau ketahuan teman ngambil barang kita, dua tindakan yang harus dilakukan. Satu, minta ganti. Dua, mengikhlaskan sambil dikasih nasihat. Tidak boleh dipermalukan. Apapun dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kita tidak boleh mempermalukannya. Tapi kalau hukumnya dipermalukan, itu boleh. Namanya takzir. Itu bukan wewenang masyarakat, itu wewenang pemerintah. Nah, kalau kita mempermalukan dia karena dosa dia sendiri, orang itu tidak akan mati sampai dia lakukan dosa itu. Nah, pencuri, pencuri sholat. Kapan pula pencuri sholat? Ini pencuri alim ya. Sekarang kalau ketemu pencuri alim, pencuri bersorban, itu antum akan mencuri sebelum mati.
Maka ketika orang terlibat dosa, kita baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma batalaqallahu bi wa faddalani ala katsiran mimman khalaqta tafdila. Sampai berlindung kepada Allah, ya Rabb, tidak ada kekuatan untuk menghindari dosa tersebut, sama jangan terlibat dari dosa itu. Tapi kalau dengan bangganya mempermalukan dia dosa, semua kata-kata, suatu saat nanti orang yang mempermalukan, jaminan daripada hadis, dia akan buat dosa itu sebelum mati. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjid," siapa saja yang berangkat di pagi hari ke masjid. Ghada, berangkat di pagi hari, itu sholat subuh maksudnya. Waroha, dan berangkat di sore hari, itu adalah zuhur dan asar. A'addallahu lahu, itu menyiapkan, menyediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seseorang nuzulan, akan tempat di dalam surga. Kullama ghada waroha, setiap kali dia berangkat di pagi hari, setiap kali dia berangkat di sore hari. Berangkat subuh ke masjid untuk sholat, Allah booking bagi dia tempat di surga. Berangkat dia sholat zuhur dan asar, tambah lagi tempatnya. Besok berangkat pagi lagi, tambah lagi tempatnya. Setiap kali dia berangkat, setiap kali Allah sediakan tempat demi tempat. Jadi kalau sekiranya orang itu sering berangkat dan semakin banyak berangkat, berarti semakin luas tempat dia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, salam dari saya. Persiapan sholat insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.